Halo, bagaimana kabarnya semua? Kita lanjut ngomongin saham dulu ya, yang kemarin yang 2 hari yang lalu gue sempat ngomong. Kalau kita udah tahu nih, kita udah save, gue langsung aja ya. Kalau kita udah rencana nih mau berinvestasi, ya kan, karena kan seperti yang gue bilang, ada beberapa instrumen investasi yang kita bisa pakai ya, seperti di properti lah, di logam mulia, atau di saham. Ya, terserah teman-teman mau milih yang mana, itu mah bebas ya, nggak ada. Semuanya menurut gue bagus, cuma tergantung dari berapa ke apa, berapa kira-kira kita bisa terima resiko tersebut. Contoh misalnya kalau orang maunya aman-aman aja, ya tentu mereka investasinya di logam mulia, itu kan karena lebih safe ya, lebih aman, atau di deposito. Ada juga orang yang medium, yang lebih pengen lebih dapat return yang lebih besar, ya kan, dapat return yang lebih besar, dan mereka pasti akan investasi yang lebih di atas, seperti di luar selain si emas. Contoh misalnya di rumah lah, di properti dan lain-lain. Jadi anyway, ada banyak sekali instrumen investasi yang kita bisa pakai. Nah, hari ini yang gue mau bahas adalah, kalau lu udah ada rencana mau siapin untuk diinvestasiin, jadi sekarang bagaimana cara memilihnya. Misalnya kalau misalnya kata gue bilang, kalau misalnya properti itu terlalu tinggi, terus let's say kayak misalnya gue pengen investasi di saham deh misalnya. Nah, tapi gue nggak ngerti nih, nggak ngerti soal saham, bagaimana ceritanya. Nah, kalau nggak ngerti soal saham, ya bisa dimulai dengan reksadana. Jadi kalau menurut gue, sama kayak gue dulu pertama-tama juga, gue lihat bahwa karena gue nggak paham, nggak ngerti tentang saham yang ada di Indonesia atau dimanapun lah sebenarnya ya, cuma taunya secara belajar doang, secara teknikal doang, apa ya, intinya cuma belajar doang, tahu, cuma nggak tahu untuk bisa implementasi gimana, nggak ngerti. Nah, waktu itu akhirnya gue mulai dengan gue beli reksadana. Nah, gue cari tuh reksadana yang kira-kira returnnya yang bisa memberikan yieldnya kurang lebih di atas 20% per tahun. Intinya adalah yield 20% itu maksudnya, misalnya gue taruh 1 juta sekarang ini, dalam waktu setahun dia akan bertumbuh 20%. Jadi lebih tinggi dibanding inflasi kita. Jadi minimal uangnya nggak kegerus lah ya, yang kita simpan. Jadi itu yang gue cari waktu itu. Jadi reksadana ya, selama mereka bisa perform 20% setiap tahun, saya terima, saya jalanin. Saya jadi investasi di reksadana awalnya. Jadi saya ingat waktu itu, setiap bulan kalau udah habis terima gaji, gue sisihin tuh sekian untuk beli reksadana. Terus gue jalanin terus sampai akhirnya gue udah mulai paham soal saham ya, mulai ngerti. Nah, tapi kan saham kan seperti yang gue cerita waktu tahun 2007 itu kan, gue dulu kan trading ya, jadi beli terus jual, beli jual. Nah, itu gue nggak bisa. Kenapa? Karena kalau trading itu gue harus lebih fokus ya, lebih ngeliatin si monitornya gitu loh, dan gue nggak bisa begitu karena gue ada kegiatan lain. Jadi gue lihat bahwa saham itu adalah buat investasi aja jadinya. Akhirnya sekarang yang gue mau cerita pada teman-teman semua adalah gimana gue bisa memilih saham. Karena begini, saham itu kan banyak banget ya, di bursa kan banyak sekali. Terus bagaimana kita memilih satu saham di yang lain juga ya. Kenapa gue pilih beberapa saham di luar yang begitu banyak saham yang ada di bursa. Nah, kalau gue sih sebenarnya gampang, gue belajarnya sama seperti Warren Buffett bilang ya. Jadi yang paling penting setiap kali kita mau investasi, kita harus ukur margin of safety-nya kita. Kalau gue jadi begitu, karena intinya kalau lu mau invest, margin safety lu mesti tinggi. Intinya lu harus safe. Nggak ada orang yang mau invest mau rugi. Nah, bagaimana cara kita bisa memiliki margin safety yang tinggi? Jadi itu yang harus jadi pola pikirnya. Jadi karena Warren Buffett, gue belajar banget dari dia bahwa pada saat lu beli saham tuh lu sama seperti memiliki perusahaan tersebut. Jadi akhirnya dari sono ya gampang kan. Kalau konsepnya seperti itu, sama aja kayak orang ngajakin gue invest di bisnisnya mereka, ya gue akan lihat apakah perusahaan tersebut menguntungkan atau tidak. Kalau menguntungkan ya gue invest.
as simple as that. Jadi kemarin waktu anak gue nanya juga begitu sama. Jadi gimana untuk gue bisa memilih begitu banyak saham? Gue bilang ya paling gampang adalah waktu lo mau invest di saham, lo harus punya ada keinginan bahwa ingin memiliki perusahaan tersebut. Jadi intinya adalah lo invest bukan untuk main-main, tapi invest untuk memiliki. Jadi kalau pada saat lo tahu lo mau invest sesuatu yang lo mau miliki adalah lo harus pelajari bahwa apakah perusahaan itu menguntungkan atau enggak. Itu nomor satu. Jadi dan itu bisa dicari, bisa cara kan ada prospektusnya sebenarnya kan. Setiap perusahaan yang di bursa itu kan karena TBK mereka ada prospektusnya, ada financial statementnya yang kita bisa lihat. Kita lihat bahwa apakah perusahaan tersebut menguntungkan atau tidak. Jadi kalau perusahaan itu rugi, gue nggak invest. Nah itu adalah cara gue untuk investasi saham ya. Jadi masih banyak sih sebenarnya faktor-faktor lain. Nah jadi gue ngelihat bahwa gue invest di saham tuh sama seperti gue invest di properti. Kalau properti kan gini, banyak sekali properti yang bagus ya, yang bagus dan bukan yang bagus, maksudnya properti itu di luaran tuh banyak banget. Terus bagaimana kita bisa memilih satu properti di antara yang begitu banyak properti yang ada di luar sana? Ya tentu kita nomor satu adalah lokasi. Jadi dari sana kok konsepnya sama. Kalau di saham juga sama. Saham itu adalah bagaimana kita memilih satu saham di antara saham yang begitu banyak ya. Tentu yang itu dia harus profitable dan harga saham itu mesti murah. Nah tentunya kalau bagaimana cara kita melihat bahwa harga saham itu murah, ya kan? Jadi kalau gue banyak sih, gue belajar bahwa ada yang namanya price earning ratio. Aduh, ngap banget soalnya. PR tuh price earning ratio. Jadi harganya dibanding pendapatannya per share, rasionya bagaimana. Tambah kecil itu PR-nya, menurut gua itu lebih murah sahamnya. Nah, tapi apakah itu cukup bisa jadi patokan? Yang nggak cukup segitu doang. Jadi sebenarnya sama, kita pada saat memilih satu saham banyak sekali yang kita harus faktor-faktor yang kita harus pelajari, kita harus lihat apakah perusahaan banyak utang atau tidak, dan nature bisnisnya seperti apa dan lain-lain. Jadi itulah cara gue untuk memilih saham ya. Memilih saham adalah satu, apakah perusahaan itu profitable. Kedua, apakah harga saham tersebut murah ya. Murah bukan berarti apa yang teman-teman lihat di monitor itu tidak mencerminkan bahwa harga saham murah atau tidak. Untuk cari tahu bahwa saham itu aduh ngap banget. Untuk mencerminkan bahwa saham itu murah atau enggak itu dari tadi yang gue bilang, price earning ratio-nya ya. Harga saham tersebut per share, harga saham per share dibagi dengan earning per share-nya. Nah, rasionya mereka apakah besar atau tidak. Kalau mereka kecil berarti harga, menurut gue itu bisa jadi salah satu patokan very simple standard, tapi tidak bisa menjadi keseluruhan ya untuk kita mengambil keputusan. Ya gue rasa hari ini cukup sih ya gue sharingnya ituan, karena kalau terlalu mendetail nanti akan ngebingungin ya. Jadi udah gitu aja deh teman-teman ya. Nggak terasa udah hari Jumat lagi ya. Kebetulan ya hari ini anak saya yang kedua ulang tahun, jadinya nggak terasa waktu udah cepet banget berlalu ya. Tiba-tiba anak ini udah besar. Anak pertama saya udah pengen kuliah, anak kedua ini tahun depan udah mau kuliah. Nggak terasa ya waktu berjalan begitu aja. Dan gue masih berasa belum apa ya, jujur ya, gue masih berasa gue belum sampai tujuan yang gue mau gitu, yang mau gue tuju, masih jauh kayaknya. Tapi ya gitulah, harus dijalanin karena itu yang kita bisa kontrol ya. Outcome-nya bagaimana bukan urusan gue sih sebenarnya, bukan menjadi gue nggak pernah bisa tahu lah. Kayak sama misalnya kita ngomong kalau mau hujan ya hujan lah, nggak bisa diapa-apain kan. Kita it's just nature gitu. Yang kita bisa lakukan, we just do the best ya. Kita kayak gue sendiri sekarang ya itulah, gue coba melakukan the best ya. Gue sih
ya jalanin terus lah ya, jalanin terus. Dan tentunya memang perjalanan nggak gampang dan masih jauh lah. Oh ya teman-teman, besok gue juga ada acara jam 1 siang. Kalau teman-teman mau ikut, ya mau ikut boleh, nanti teman-teman bisa tulis di kolom chat atau komen di komen, atau teman-teman bisa private message ke gue. Ya, ada acaranya di jam 1 siang besok. Hari Sabtu kan? Ya. Oke, kalau gitu teman-teman, salam sejahtera, sukses selalu. Semoga bermanfaat. Bye-bye.